Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, dan beliau adalah seorang nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan kasih sayang Nabi terhadap sesama manusia, sekalipun manusia tersebut kafir dan menolak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi apakah Anda pernah merasakan suatu hari yang lebih berat dibandingkan hari perang Uhud? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh aku banyak merasakan gangguan perlakuan jahat dari kaummu, dan gangguan paling berat yang datang dari mereka adalah ketika kejadian pada hari Al-Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulab, namun dia tidak mau memenuhi. Lalu aku pergi dengan wajah sedih. Aku tidak sadar kecuali aku telah berada di Karnu At-Salim. Aku mengangkat kepalaku. Ternyata aku berada di bawah awan yang menaungiku. Dan ternyata di atasnya ada Jibril alaihissalam. Lalu dia memanggilku seraya berkata, Allah mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan apa bantahan mereka kepadamu. Dan dia Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk kamu perintahkan sesuai kehendakmu terhadap mereka. Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku, lalu memberi salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan? Katakanlah, jika kamu ingin, aku akan timpakan kepada mereka dua ganang aksyab, niscaya akan aku lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, aku tidak ingin itu. Akan tetapi aku berharap kepada Allah bahwa akan terlahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Al-Bukhari 3059 dan Muslim nomor 4754. Dan redaksi ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya pernah ada seorang perempuan yang terbunuh pada salah satu peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, menolak dan tidak membenarkan pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Hadis riwayat Al-Bukhari 2851, Muslim 4645. Dan dalam riwayat lain, ada seorang perempuan yang terbunuh pada salah satu peperangan tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Hatar Al-Bukhari, Muslim 4646. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata, masuk Islamlah. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya. Maka ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim Nabi SAW. Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi SAW keluar seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Sahih Bukhari. 1356.
5657 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir muwahhid tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga sungguh didapatkan dari jarak sejauh 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dikatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah alaihi wasallam, doakanlah keburukan, laknatlah atas kaum musyrikin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, namun aku diutus sebagai rahmat pembawa kasih sayang. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu aku senantiasa mengajak ibuku agar masuk Islam. Saat itu dia adalah wanita musyrik. Pada suatu hari aku mengajaknya, namun dia justru memperdengarkan berkata kepadaku tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak aku sukai. Maka aku mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terus-menerus mengajak ibuku masuk Islam, lalu dia menolakku. Kemudian pada hari ini, aku mengajaknya untuk itu, namun dia justru memperdengarkan kepadaku mengenai dirimu sesuatu yang tidak aku sukai. Maka doakanlah kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Kemudian aku keluar dengan perasaan gembira karena doa Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Ketika sampai rumah, lalu aku melihat ke pintu. Ternyata aku dapati pintu rumah sedikit terbuka, sehingga ibuku mendengar langkah kedua kakiku. Lalu dia berkata, tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah. Lalu aku mendengar suara gemericik air. Abu Hurairah berkata, ternyata dia mandi lalu mengenakan pakaian rumahnya dan bergegas memakai, lalu membukakan pintu. Kemudian dia berkata, wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Abu Hurairah berkata, aku pun kembali menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku menemui beliau sambil menangis karena bahagia. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doa Anda dan memberikan hidayah, petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Maka beliau pun memuji Allah, menyanjungnya, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Abu Hurairah berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman, dan agar Allah membuat kami pun mencintai mereka. Abu Hurairah berkata, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jadikanlah kedua hambamu ini, yakni Abu Hurairah dan ibunya, sebagai orang yang dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman, dan jadikanlah keduanya mencintai orang-orang yang beriman. Maka sejak itu tidaklah ada seorang mukmin yang tercipta dan mendengar tentang diriku atau melihatku melainkan pasti mencintaiku. Harter Muslim dalam kitab Fadail Asy-Syahabah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Sufail bin Amr ad-Dawsi dan para sahabatnya datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya suku Daus ingkar dan enggan masuk Islam, maka doakanlah keburukan atas mereka. Ada yang mengatakan, celakalah Daus. Nabi Sallallahu Wasallam berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus, dan datangkanlah mereka dalam keadaan Islam. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, bahwasanya para sahabat berkata, wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, panah-panah Bani Sakif menyerang kami, doakanlah keburukan atas mereka. Maka
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berilah hidayah kepada Bani Sakif Hatir At-Tirmizi dengan sanad syahih." Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang menjelaskan tentang kasih sayang beliau terhadap manusia dan makhluk lainnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa Allahu a'lam. Bisawab wassalam.